Masih bau-bau tahun baru nih, Per. Masih banget. Yoi, dengan settingan baru. Ya, tadi tengkorak kemarin kemana sih? Udah pensiun. Ganti ke digital berarti ini. Udah jadi ini. Soalnya pakai kepala domba kan sih kemarin. Mau nyeruduk mulu dia. Nggak bagus ya. Makanya kita ganti pakai digital. Keren sih tampilan ini. Ya, ini yang ngedit kayaknya Iwan nih. Iwan ya yang bikinnya. Sampai nggak tidur katanya. 2 hari kalau nggak salah nggak tidur dia. Iwan. Perih mata. Oke, di suasana baru ini kita mengucapkan dulu terima kasih kepada yang udah menyumbangkan televisi terus apa lagi? Terus banyak lah yang mereka donasikan ya. Termasuk yang di sana. Iya. Dan juga thank you buat yang ngasih iPhone 15 Pro Max-nya. Hai, sedap. Aku tadi udah minta 3 ya kan. 3. Ki, udah dikasih ngelunjak katanya. Hilang harapan kita, Wan. Iwan udah 3 kayak gitu kan. Nah, gimana nih? Hari ini kita ngapain nih enaknya nih? Ini kan lagi banyak nih yang konsultasi dari kemarin. Oh iya. Banyak keluhan-keluhan yang mereka itu udah kesana sini ke paranormal, ternyata nggak ada hasil. Terus juga banyak juga konsultasi masalahnya itu ditinggal sama pasangan sahnya. Waduh. Bahkan tadi kan ada yang tamu konsultasi juga. Sebenarnya privasinya kita jaga. Cuma kita ceritain masalahnya. Berarti ini kali ini kita mau nge-react orang-orang konsultasi ya tentang masalah-masalah mereka. Iya, jadi biar ada gambaran juga untuk yang mau konsultasi ke depannya. Biar gak kaku banget ya, kayak udah tahu nih, gue harus kayak gini berarti nih. Iya, benar. Oke. Nah, boleh kita mulai nih? Boleh. Dari mana nih? Dari tadi. Iya. Iwan dari mana? Dari Jambi. Betul. Tempoyak ada tempoyak. Enak tuh. Lagi dikirim. Oke. Nah, nih paling sering nih orang konsultasi itu tentang apa sih? Salah satunya tadi itu masalahnya lebih ke arah rumah tangga. Yang udah berjalan hampir 20 tahun lebih. Wah. Yang akhirnya setelah berjalannya waktu, supportnya udah bagus dari sang istri, akhirnya si laki-laki ini dapatlah pekerjaan yang layak. Oh, berarti bukan orang ketiga. Bukan, nanti belum. Nanti belum ada terusannya. Ada terus aja. Iya. Ya, karena udah dipoles sana sini, akhirnya dia dapat satu kerjaan yang tetap, yang mapan. Akhirnya cinlok sama wanita yang di pekerjaannya gitu. Berarti lamanya hubungan itu enggak menjamin ya kalau misalkan bakal selamanya juga ya. Benar. Jadi enggak ngejamin kalau rumah tangga itu bakal baik-baik saja. Kecuali kita memang sama-sama sadar. Kita berumah tangga terus kita sama-sama sadar bahwa ini ada yang nggak benar nih. Kita diskusiin baik-baik. Tetapi kebanyakan rumah tangga itu kenapa dia sampai seperti ini? Yang tadinya saya pelajari kasusnya, komunikasi kurang. Walaupun ada komunikasi, tetapi ada komunikasi yang tidak harmonis. Bahaya berarti ya. Itu bahaya. Itu paling bahaya. Kan mendapatkan itu mudah, tetapi menjaganya sulit. Iya sih. Faktor-faktor apa aja sih yang bikin orang tuh buat jadi berpaling di saat menjalani hubungan? Kalau untuk itu sendiri banyak faktornya. Salah satunya di kasus ini. Di kasus ini lebih ke arah nih laki-laki, suaminya mendapat suatu kerjaan baru, mendapat suatu pandangan baru yang tidak dapat di rumah, mungkin karena udah berjalannya waktu panjang rumah tangga, kan pasti ada yang ngatur-ngatur. Lupa lah untuk rekreasi, untuk healing, untuk relax sejenak gitu kan. Nah, ini akhirnya membuat si laki-laki ini dapat kenyamanan di luar. Iya. Oh, gitu kan. Jadi di saat dia mendapat kenyamanan di luar, akhirnya dia lupa diri. Iya. Nah, lupa diri inilah yang akhirnya kita simpulkan bahwa butuhnya kunci syahwat dan pelet saat berumah tangga. Wah. Iya.
Masuk nih. Ya karena kan kita tidak tahu naik turunnya kondisi rumah tangga seperti apa. Ada yang bisa melewati ujian, ada yang memang angkat tangan. Terbawa badai. Benar. Nggak kuat ya mentalnya ya, kayak udah menyerah gitu aja ya. Iya, dia menyerah. Ya udah dapat kenyamanan, akhirnya ya udahlah ngapain lagi aku balik ke sini gitu kan. Karena kalau balik ke sini pasti ribut-ribut lagi, apalagi dengan masalah dia udah ketahuan. Posisinya udah ketahuan. Dan yang ini pasti cacat gitu ya kan. Gercep lah. Yang akhirnya ngebuat tidak kenyamanan lagi dan akhirnya dia mengajukan untuk sidang cerai, gugatan cerai. Kira masalah klien, ternyata masalah aku. Oh, ada. Kita nggak nyebut ya. Kok sama ya? Oh iya. Nah akhirnya kita konsultasi tadi, kita dapat garis besarnya dan akhirnya mencari jalan keluarnya apa. Nah jalan gitu. Keluarnya apa tuh? Enak banget deh aja gitu doang ya. Jadi jalan keluarnya lebih ke arah gimana caranya kita selesaikan dulu masalah dia yang di sana. Dan mempersiapkan si peminta peletnya tadi. Ini jatuhnya pelet ya berarti ya? Pelet, putar giling. Putar giling. Iya, putar giling dan kunci syahwat. Oh, kunci syahwat juga? Iya. Perbedaannya putar giling sama kunci syahwat? Ya beda lah. Bedanya apa? Kalau putar giling itu kan lebih menarik perasaan dan hati yang lama, itu ditarik dikembalikan lagi dengan suatu situasi yang baru. Kalau kunci syahwat. Kalau kunci syahwat itu lebih ke arah gimana caranya pasangan kita ini tidak bisa birahi ke lain ataupun sebaliknya. Oh iya. Terus banyak juga sih problema di luar sana yang memang konsultasi yang masalahnya tuh emang kayak mereka konsultasi, cuman akhirnya pasangannya itu tahu kalau dia mau diritualin. Waduh. Nah jadi ini satu sama kayak kasus kemarin sempat kita bahas nggak sih? Ada beberapa. Yang penyadapan. Iya penyadapan. Nah jadi hati-hati kalau memang kalian mau konsultasi ataupun mau bicara lah tentang rumah tangga kalian ke orang lain, minta pendapat, mungkin lebih baiknya pakai nomor baru. Atau langsung datang. Lebih baik datang sih. Tapi datang juga kan pasti dia nanya dulu kan untuk janji hari, janji alamat dan hari. Lebih bagus pakailah nomor ataupun fake account. Kan bisa diganti namanya Tio Galon gitu. Tio Galon ada lagi. Oh gitu. Berarti ada beberapa kasus yang mereka mau konsultasi tapi ternyata disadap oleh pasangannya. Iya, yang akhirnya itu pasangan udah tahu kalau dia mau dipelet, mau diritualkan. Waduh. Itu yang jadi sulit. Tapi akhirnya sih kita ada cara sendiri, di mana cara ini memang kita gunakan saat memang keadaannya memang terdesak. Jadi terdesak ini dalam arti bisa dibilang si peminta pelet itu udah ketahuan dulu bahwa dia bakal pakai jasa dukun. Nah makanya nanti akan dibuat senatural mungkin. Tapi ada caranya sendiri. Kalau dibuka di sini takutnya ditiru sama diplagiat sama dukun-dukun lain. Mendingan karena kalau penasaran ya langsung kesini aja nanya. Betul. Karena banyak dari beberapa waktu ini banyak mereka itu yang bilang mereka udah tahu nih. Jadi udah tahu kalau konsultasi kan pasti mereka langsung gua kasih format lah. Format ada format data-data yang harus diisi dan ada di sana harganya. Nah, yang akhirnya digunakan sama oknum-oknum untuk menjatuhkan. Oh gitu. Nah, karena dia udah tahu nih biaya sini berapa dan formatnya apa. Karena setiap orang konsultasi pasti gua kasih itu. Iya benar juga sih. Jadi kita nggak tahu ya kalau misalkan ada beberapa oknum yang menyamar. Iya dia menyamar untuk pura-pura konsultasi. Ada kemarin ada. Ternyata cuman mau tahu gimana sih ini konsultasi mereka di sana gimana sih caranya. Betul. Terus format apa ini digunain. Terus di copy paste dipakai sama mereka. Dipakai sama. Waduh. Sama banget.
kita juga nggak bisa nyaring ya masalahnya ya. Intinya sih kalau kita sih nggak mau nyaring ataupun nggak mau apa ya lebih ke arah ngedalemin lagi, nggak mau, karena yang penting dia tidak merusak nama baik kita. Oke. Kalau dia merusak nama baik kita bisa ajukan somasi gitu. Iya, benar, karena kan memang nama kita udah didaftarkan ke merek kan. Jadi bisa kita Jadi laporkan. nggak sembarangan lah ya. Banyak kemarin hampir ada beberapa orang sampai bikin grup WhatsApp. Oh iya. Mereka itu bilang mereka ngelihat wah Ki gini dan akhirnya menyebarkan itu semua hoax itu ke orang-orang lain yang mau konsultasi. Iya, mau konsultasi. Dan ternyata mereka dari komentar-komentar YouTube. Oh. Mereka mengaku pasien, tapi ya kalaupun pasien sampai saat ini mereka pasti masih ngehubungin. Gitu. Masih berhubungan baik lah ya. Iya, nggak mungkin ada pasien yang memang komplain itu kita blokir, nggak pernah. Masih gitu. Kita ladeni lah. Ya, bahkan masih kita suruh ya udah datang ke Padepokan dulu, ceritakan kita cari dulu solusi. Oh ya pasti. Ya. Dan ada garansi juga kan. Ya. Jadi nggak sembarangan ya, nggak kayak oknum-oknum di luar sana yang kalau kemarin gue dengar ceritanya kayak mereka lepas tangan gitu aja. Ya benar. Kebanyakan ya. Kebanyakan ya lu tahu lah. Ya. Lu tahu karena circle gua dulunya gimana dan lu tahu orang-orangnya siapa dan lu tahu lah kejadiannya apa gitu. Makanya kan kebanyakan kayak mereka menyalahgunakan apa ya jatuhnya kepercayaan orang ya. Karena kan orang kan datang ke Padepokan ataupun konsultasi pasti kan mereka menceritakan masalahnya. Masalah percintaannya, masalah bisnisnya, masalah keluarganya gitu kan. Dan itu yang memang harus kita tangkap dan kita harus pelajari dulu semuanya. Dan kita harus tahu nih bagaimana strategi apa yang harus dipakai dalam ritual. Iya. Dan itu kita pertanggungjawabkan. Benar. Gitu. Nah, ini kebanyakan yang konsultasi nih, masalahnya tuh apa sih? Ya tadi yang seperti tadi percintaan memang kata dia nelongso banget, gini banget. Nah, jadi emang sistemnya itu kita bilang kalau mau diritualkan berarti masalahnya tinggalkan di sini. Oke. Gitu. Dan keluar dari sini jangan bawa masalah lagi. Plong lah. Itu udah tanggung jawab kita yang menyelesaikan masalahnya seperti apa gitu. Oke. Ini selama Mbah Yo menggeluti di bidang ini ya. Ada nggak sih sesuatu yang lucu nih di saat konsultasi? Kayak entah itu bikin Mbak Yo sendiri ketawa, greget ketawa kayak ini orang ini nih. Ada yang masalah sepele, ada yang masalahnya itu emang berat banget. Yang akhirnya itu kita mikir berkali-kali. Oke. Ya perselingkuhan sih ya. Kalau masalah suami yang selingkuh itu kita kayak itu udah biasa ya. Ini yang terjadi itu sama-sama selingkuh. Jadi yang ini ngebalas, jadi nggak bisa habis gitu loh. Itu kadang bikin ketawa juga. Terus ada juga kayak mereka udah konsultasi panjang cerita. Begitu tahu mahar malah ngejelekin. Kok mahal banget? Emang pakai apa ini kata dia kan? Ya udah. Kalau ngerasa mahal gak usah. Kan gitu. Iya. Berarti target market gitu. Banyak sih lucu-lucu tuh banyak sebenarnya cerita-ceritanya banyak sampai mereka udah kita ritualin akhirnya mereka nggak sabar. Mereka kan ada waktunya kan. Ada waktu masa tunggu. Kan kita udah bilang masalahnya tinggalin di sini, tenang habis itu. Terus dia nggak sabar sampai didatengin dijambak-jambak tapi dia bilangin, lu mimpi gua gak sih? Sampai segitunya tuh. Waduh. Jadi macam-macam sih problemnya. Macam-macam. Oke. Nah, terus banyak sih yang sejenis sih. Sejenis itu lagi rame banget. Lagi rame ya. Bahkan ada mereka itu kan ada yang memang harus diritualkan dan dan ada juga yang nggak perlu diritualkan tapi pakai susuk delima. Oh iya. Ada nih, kan ada opsinya nih. Ada opsinya. Ya kalau emang mau targetnya banyak, pakainya ini. Kalau misalnya mau target satu untuk selamanya, pakai SCTP. Satu untuk semua. Salah dong. Iya. Jadi kalau untuk satu selamanya itu pakainya ritual. Jadi kalau ada juga kadang Ki, aku maunya random. Pokoknya kemana-mana jadi bahan sorotan lah gitu ya kan.
ya udah jadi penjahat. Pasti disorot sama polisi. Banyak lah pilihan ya. Kalau tergantung kebutuhannya apa mereka. Nah, akhirnya kita pakai ini nih. Terus dia banyak lah testimoninya, banyak banget. Sebenarnya banyak testimoni, cuman gue tuh kadang malas screenshotnya, nyeting-nyetingnya di Instagram. Emang gak punya admin, Bah? Admin ada, tapi untuk ngurus sosmed doang ataupun yang lain-lain. Tapi kalau untuk konsultasi sendiri itu langsung langsung ke gua sendiri yang Oke. Nah, berarti nggak ada dari dulu sih emang situ. Dulu pernah sempat ada admin, ya kan? Nah, akhirnya admin ini menyalahgunakan kepercayaan. Oke. Nah, jadi orang yang konsultasi macam-macam nih. Yang akhirnya dia tuh minta-minta foto yang macam-macam, dibelokin ya. Terus ada juga yang memanfaati suruh transfer ke rekening dia. Yang akhirnya kita nggak tahu. Nih. Dan begitu berapa bulan dia komplain. Padahal padahal Mbak Yo sendiri nggak nerima itu semua. Makanya sekarang banyak yang WA konsultasi. Ini benar nggak nih? Gini asli nggak kata dia? Minta pap nggak? Ya kadang video call. Video call ya. Untuk memastikan lah ya. Untuk memastikan benar nih dukunnya. Saya kirain ya kan ini kayak gini bukan coba pap. Nah, ada nggak pernah nemuin nggak yang maksudnya kayak klien yang bawel nujubil? Kalau bawel banget sih sering nyebelin lah. Ada. Bahkan sampai kayak karena dia seorang yang terpandang, punya jabatan, punya nama. Akhirnya kita percaya kan. Dia bilang, "Ya udah Ki, kerjain aja hari ini," kata dia. Oke. Ya udah kita kerjain. Oke, kita pegang kepercayaannya. Akhirnya dia ngulur-ngulur nih. Ingkar lah jadi. Iya, cuman dikirimnya cuma berapa lah gitu, dikit lah gitu kan. Gak sesuai perjanjian awal. Iya, nggak sesuai dengan apa yang kita cantumkan gitu kan. Terus habis itu baru sehari nanya, 2 hari nanya, 3 hari nanya. Ya udah akhirnya gue bilang selesaikan dulu nih administrasinya. Kan kita butuh biaya juga untuk ritual gitu. Kalau enggak ya udah nggak usah gitu kan. Ya. Yang kemarin dikasih saya balikin gitu kan. Dan akhirnya ya udah saya kan seorang ini. Jadi saya nggak bisa kirim uang selalu banyak gitu. Kalau banyak saya kedetek. Tapi di saat konsultasi dia nunjukin nih bukti-bukti dia transfer nih cewek. Oke. Sampai dia beliin rumah, sampai dia beliin aset apapun itu dikasih buktinya. Siapa? Ada itu ngeselin gitu kan. Nggak mungkin kau kan, Bang? Iya. Nah, itu yang ngebuat gua berarti dia sudah tidak ada rasa percaya. Padahal ini dikit loh dibanding apa yang dikeluarkan sebelumnya. Itu bahkan sampai 1 M ada. Dan bukti transfernya ditunjukin semua. Gila. Gitu. Secara ngatasin itu gimana tuh? Buat orang-orang kayak gitu tuh? Ya akhirnya gue gak kerjain. Gak dikerjain. Ngapain lu kerjain? Iya sih. Sekarang lu ngerjain sesuatu gak dibayar, NATO misalnya. Habis itu ya udah Fer, makasih ya. Iya. Lu udah luangkan waktu, lu habis waktu, habis tenaga, mata makin minus. Ya kan? Sama dengan halnya ini, gue ritual 7 hari 7 malam gak tidur malam, selalu pagi, selesai pagi ya kan. Badan makin hancur, GERD makin parah ya. Ngapain gue nggak sesuai mengerjakan sesuatu itu gitu. Ya akhirnya gue ambil tindakan, ya udah nggak usah dikerjain sama sekali. Nah gitu. Jadi intinya kalau buat kalian nih yang misalkan punya hajat itu harus yakin 100% lah ya. Ya zaman dahulu itu lah, zaman dulu kita datang ke paranormal. Gue kan memang termasuknya di golongan yang dulu-dulu nih. Orang dulu. Karena hampir 25 tahunan ngedalaminnya seperti ini. Emang bener terjun lah habis. Kita tahu guru-guru kita dulu pun orang datang itu nggak pakai HP. Datang karena ada mulut dari mulut, ya kan? Mulut ke mulut, bukan mulut dari mulut. Tuh ujung-ujungnya cipokan. Nah, connect Iwan. Iya. Jadi kalau dulu kan memang wah di sana ada nih gini gitu ya.
gue udah pakai nih jasanya gini-gini bagus gitu kan. Nah dan akhirnya sekarang itu beda, udah langsung bisa komunikasi tiap hari kan. Nah bedanya itu kenapa dulu itu lebih manjur dan itu yang kita terapkan saat ini. Agar tidak sia-sia. Karena mereka juga keluar duit besar. Kita juga harus mempertanggungjawabkan itu. Jadi apa yang kita kerjakan jangan sia-sia juga. Jadi jangan dianggap dia yang rugi, kita rugi juga sebenarnya. Rugi waktu, rugi apalagi kalau sampai diulang. Kalau sampai diulang dan gagal, ini misal bukan gagal, nggak masuk 100%, itu kita ada wajib mengulang ritual ini lagi. Garansi ya jatuhnya. Garansinya ya. Garansi. Jadi emang mereka cukup bayar sekali, itu garansi seumur hidup. Wah, keren. Berarti buat calon pasien nih, ya kan? Buat calon bisa rundingin gitu ya. Jadi buat calon pasien, kalau misalkan kalian mau memakai jasa paranormal ya, khususnya ya, siapapun itulah ya Mbak ya. Intinya pertama tuh harus yakin 100%. Harus yakin, terus jangan bawel. Iya, benar. Jangan bawel, sama udah tahu konsekuensi dan prosedurnya seperti apa ya lakuin lah ya. Betul. Jangan mengingkari intinya. Tadi kan sempat ada bahas sedikit tentang kunci syahwat nih. Ya. Gimana tuh? Itu biasanya ada di paket ekstrim. Paket ekstrim. Jadi ada di pelet ekstrim itu udah ada sepaket sama kunci syahwatnya. Wah. Jika memang mereka serius. Makanya pelet ekstrim mangkok merah itu hanya untuk orang yang serius. Tapi kalau hanya untuk main-main jangan dipakai. Kasihan. Makanya lebih bagus ini dibahas di satu segmen. Boleh nih untuk episode selanjutnya kita bahas kunci syahwat ya. Boleh. Boleh nih, seru nih ya. Oke nih kalau gitu. Cukup sampai di sini dulu kali ya untuk episode yang saat ini. Mungkin kalau ada yang kurang-kurang kalian boleh komentar di kolom komentar, boleh DM juga untuk konsultasi ataupun langsung WhatsApp ya. Boleh langsung. Kemarin ada yang mau namu. Mau apa? Mau namu, mau jadi tamu di podcast. Kalau untuk kalian yang mau jadi bintang tamu di sini bisa. Coba langsung hubungin admin yang ada di deskripsi. Itu nomor gua. Nomornya bukan admin ya. Langsung ke Instagram. Langsung DM ke Instagram aja boleh. Oke. Oke deh, sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke. See you. Bye bye.